Ya, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Masih bersama Ibu Ratna ya. Oke nak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu seperti biasa, biar pembelajaran kita hari ini lebih cepat ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita belajar lanjutan dari video yang kemarin. Oke, kamu bisa lihat ada kompetensi dasar dan indikator yang akan Ibu tampilkan ya. Masuk materi yang baru yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau yang dikenal dengan singkatan SPLDV. Nah, ini adalah bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C. Seperti namanya yang tadi saya sebutkan, sistem persamaan linear dua variabel berarti ada dua variabel yang berbeda. Nah, kalau di bentuk umum ini ada variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang kita mau lihat dulu. Kita samain dulu pemahaman kamu. Manakah di antara sistem persamaan berikut yang merupakan SPLDV ataupun yang bukan? Sudah? Kita lihat yang pertama, 3X tambah Y sama dengan 6. Sama tidak memenuhi dengan prasyarat di sini. Nah, ternyata variabelnya ada X dan Y. Ada dua variabel dan ada satu konstanta saja. Maka ini jawabannya benar. Oke. Yang kedua kita lihat 4X tambah 5X sama dengan 3. Nah, variabelnya cuma satu aja, nah, cuma variabel X. Maka ini bukan SPLDV. Ya. Yang di bawahnya kita lihat 7Y ditambah Y sama dengan 8. Ini juga seperti itu. Hanya satu variabel saja yaitu variabel Y, maka ini bukan SPLDV. Kemudian yang selanjutnya 8A tambah 3B sama dengan 6. Kita lihat variabelnya ada variabel A dan B. Jadi variabel itu tidak hanya harus X dan Y. Boleh sembarang huruf. Boleh sembarang huruf. Sudah? Yang penting dia hanya dua variabel saja. Maka ini termasuk dalam variabel sistem persamaan linear dua variabel. Terus yang selanjutnya ini ada X, Y, dan Z. Berarti ada 3 variabel. Apakah memenuhi persyaratan di sini? Ternyata tidak termasuk ya. Nah, yang terakhir 2Y tambah Z sama dengan 8. Ada 2 variabel juga yaitu variabel Y dan variabel Z. Maka ini termasuk sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sudah paham ya? Oke, kita masuk cara penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Ini ada 3 cara ya. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode substitusi. Nah, ini soalnya kita mau buat penyelesaiannya dalam 3 bentuk ini, satu soal ini saja. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 6 dan 2X kurang Y sama dengan 6 untuk setiap X dan Y elemen bilangan real. Itu bentuk soalnya. Nah, pertama kita bahas metode grafik. Kalau kita bahas dengan metode grafik, itu akan melibatkan dari sistem koordinat kartesius yang sudah kami pelajari kemarin di bab 2 ya. Nah, untuk itu kita buat dulu dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di mana di tabel ini itu ada memuat X, Y, dan X, Y. Nah, untuk persamaan yang di sebelahnya juga sama seperti itu. Kita gunakan tabel juga. Jadi nanti kita bisa dengan mudah menentukan titik-titik potongnya ya. Biar bisa kita gambarkan. X, Y, dan X, Y. Ya. Nah, untuk yang pertama, dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 6. Ya. Saat garis itu memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini, maka bentuknya menjadi X tambah 0 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6. Itulah yang kita isi di sini. Y 0,
maka titik potongnya 6,0. Sekarang gantian, saat memotong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Maka kita masukkan ke persamaan ini, X 0 berarti 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6. Ini dia. Sekarang X-nya yang 0, tadi Y-nya yang 0. Nilai Y-nya 6. Maka titik potongnya X, Y 0,6. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, sama seperti yang tadi, 2X kurang Y sama dengan 6. Kita buat memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan di atas, 2X dikurang 0 jadinya, karena nilai Y-nya 0 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6/2, yaitu 3. Masukin ke nilai X. X-nya 3 saat nilai Y 0. Berarti titik potongnya 3,0. Sudah. Yang selanjutnya gantian memotong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Masukkan 2X, karena nilai X-nya 0 berarti 2 kali 0, 0. Tidak usah ditulis, berarti 0 dikurang Y, hasilnya negatif Y sama dengan 6, maka Y sama dengan kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 kali negatif Y, positif Y. 6 dikali negatif 1, negatif 6. Ya? Maka X-nya 0, Y-nya negatif 6. Maka titik potongnya X, Y 0, negatif 6. Oke, nah inilah yang mau kita gambarkan di bidang koordinat kartesius. Titik-titik koordinat ini 6,0, 0, negatif 6, 3,0, dan 0, negatif 6. Oke, yang tadi Ibu tuliskan di sini ya, titik potongnya ya, atau tipe singkatannya. Yang pertama tadi ada 6,0, terus 0,6, kemudian ada 3,0, dan yang satu lagi 0, negatif 6. Nah, itulah yang mau kita gambarkan di titik atau di bidang koordinat kartesius ini. Ya, 6,0 berarti X-nya ini 6. X-nya 6, Y-nya 0. Ya. Kita buat di sini titiknya. Kemudian yang selanjutnya 0,6, nilai X 0, Y-nya 6. Berarti Y-nya 6 ya di sini ya, positif ya. Nih. Ya. Nah, ini kedua titik ini karena dia merupakan titik potong dari persamaan garis yang sama, ini kita hubungkan ya. Hubungan tarik garis harus lurus. Sudah. Yang kedua, dari persamaan yang kedua tadi kita dapatkan titik potongnya 3,0. Berarti X-nya 3. Sudah. X-nya 3, Y-nya 0. Sini dia. Terus yang selanjutnya 0, negatif 6. X-nya 0, Y-nya negatif 6. Oke, ini kita tarik juga garis lurus. Pakai roll garisnya. Nah, kedua garis ini harus berpotongan. Maka kamu perpanjanglah dia sampai bertemu di satu titik potong. Sampai mereka bertemu di satu titik. Sudah? Nah, titik dari perjumpaan kedua garis ini itu adalah himpunan penyelesaiannya dari sistem koordinat berikut. Sistem persamaan ya. Nah, berarti inilah himpunan penyelesaiannya, yaitu 4, karena X-nya 4 dan Y-nya 2. Ini dia ya, untuk himpunan penyelesaiannya. Oke. Oke, yang kedua, kita mau menyelesaikan ini dengan cara metode eliminasi. Ya, eliminasi itu artinya harus ada yang kita buang, harus ada yang kita musnahkan. Nah, ini persamaannya sama seperti yang tadi, masih soal yang sama.
Yang pertama persamaannya X tambah Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua 2X kurang Y sama dengan 6. Ya, kita lihat yang mana mau kita buang dulu. Nah, kebetulan variabel Y itu koefisiennya sama, ini 1, ini negatif 1. Lebih mudahnya kita buang dulu si Y ya. Kita buang Y maka hasilnya hasilnya X, eliminasi Y. Dari dua persamaan ini kita mau eliminasi Y dulu. Kebetulan variabelnya sama maka langsung saja. Supaya ini habis, tandanya cuma boleh ada 2, kalau dia tidak minus dia tambah. Sudah, perhatikan kalau kita buat minus, artinya Y, kita buat di sini ya, Y dikurang, kurang Y, kurang jadi tambah ya, maka nggak akan habis, malah akan jadi 2Y. Sudah, maka tanda apakah yang ada di sini? Itu pasti tanda tambah. Y ditambah negatif Y pasti hasilnya 0. Kita pakai tanda tambah. Sudah. Terus X tambah 2X hasilnya adalah 3X. Ini tadi sudah 0, tidak usah menulis. 6 ditambah 6 hasilnya 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4. Itu untuk nilai X ya. Yang kedua, kita mau eliminasi eliminasi X. Eliminasi X maka hasilnya yang tinggal ada variabel Y. Buat lagi X tambah Y sama dengan 6 sesuai soal. Yang kedua 2X kurang Y sama dengan. Nah, lihat variabel X. Di sini koefisiennya 1, di sini 2. Maka koefisiennya ini harus disamain. Karena tujuan kita mau buang si X, supaya terbuang koefisiennya itu nilainya harus sama. Nah, supaya sama kita kalikan. Ya, kita kalikan. Supaya ini si X jadi 2X, maka kita kalikan 2. Ini tepat, kali 1 saja. Artinya semua ruas dikalikan dengan 2. 2 kali X 2X, 2 kali Y 2Y, 2 kali 6 12. Oke? Nah, yang ini dikali 1 maka pakai 2X kurang Y. Ini 2X, nih 2X supaya habis tandanya kurang. Oke, 0 ya. 2Y dikurang Y, 2Y dikurang Y. Berarti ini tambah jadi 2Y tambah Y, berarti 3Y sama dengan 12 kurang 6 hasilnya 6. Maka Y sama dengan 6 per 3 yaitu 2. Maka titik potongnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 4,2, sama seperti yang tadi. Jawabannya kita buat pakai metode grafik ya. Oke, kita masuk metode yang ketiga yaitu metode substitusi ya nak. Oke, kita jawab. Ini persamaannya kita buat persamaan 1 dan yang ini persamaan 2. Nah, karena mau kita substitusi berarti harus ada persamaan yang mau kita masukkan. Nah, ini dari persamaan 1 kita bisa urai jadi seperti ini. X tetap di ruas kiri, si Y pindah ke ruas kanan. Nah, inilah yang namanya persamaan 3. Misalkan persamaan 3. Sudah? Karena substitusi artinya memasukkan, kita masukkan persamaan 3 misalnya ke persamaan 2. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Sudah? Persamaan 2 bunyinya 2X kurang Y sama dengan 6. Persamaan 3 X sama dengan 6 kurang Y. X sama dengan 6 kurang Y. Kita mau masukkan kemari. Maka ganti setiap nilai X dengan 6 kurang Y. Dan jadinya seperti ini. Ya? Terus kita kalikan ke dalam. 2 dikali 6 12.
2 dikali negatif Y negatif 2Y. Sudah, ini tetap negatif Y sama dengan 6. Maka yang sejenis kita dekatkan, ini negatif 2Y dengan negatif Y. Si 12 pindah kemana? Pindah ke kanan, jadi hasilnya negatif. Negatif 2Y kurang Y negatif 3Y. 6 kurang 12 negatif 6. Maka Y sama dengan negatif 6 per negatif 3 atau sama dengan 2. Sudah? Dapatlah nilai si Y. Nah, setelah dapat nilai si Y sama dengan 2, ini kita substitusi juga. Y sama dengan 2, substitusi, dimasukkan lagi. Misalnya mau dimasukkan ke persamaan 1, boleh. Tidak ada masalah. Persamaan yang mana saja juga boleh. Sudah? X tambah Y sama dengan 6. Karena Y sama dengan 2 mau kita substitusi, artinya ganti setiap nilai Y dengan 2. Sudah? X tambah 2 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 kurang 2. X sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X, Y 4,2. Oke. Nah, sebenarnya masih ada satu metode lagi, metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nanti itu kita bahas di contoh soal cerita saja ya. 1. Oke, ini contoh soal cerita. Nanti kamu akan menemui soal-soal seperti ini di kehidupan sehari-hari. Ya. Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil 14.400 rupiah. Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil 11.200 rupiah. Kamu disuruh tentukan jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil. Nah, kalau soalnya seperti ini, kamu akan susah memprediksinya. Sudah? Sekarang yang pertama, kamu ubah dulu dia ke dalam bentuk model matematika. Nah, kalau kamu gunakan model matematika, berarti kamu harus pakai pemisalan. Misalkan objek yang mau kita cari atau objek yang sudah diketahui itu dengan variabel. Nah, ini variabelnya ada buku tulis dan ada pensil. Misalkan buku tulis itu kamu buat X dan pensil itu adalah Y. Terserah ya, mau X, mau Y, mau A atau B, Z dan segala macamnya, yang penting dia adalah huruf. Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini, baru kamu bisa tuliskan dia dalam bentuk ataupun model matematika. 8 buah buku tulis berarti 8X. Sudah? 6 buah pensil dan itu kita tambah. 6 buah pensil berarti 6Y. Sama dengan 14.400. Sudah? Terus yang di bawahnya 6 buah buku tulis berarti 6X ditambah 5 buah buku pensil berarti 5Y. 11.200. Nah, kalau sudah seperti ini kamu sudah ke bentuk yang tadi, ke cara yang pertama untuk penyelesaiannya tadi. Sudah, kita mau buat metode yang tadi, metode eliminasi gabung substitusi ya. Kita mau gabungin. Dan yang pertama kita mau buang siapa ya? Terserah, karena di sini variabelnya nggak ada yang sama. Si X 8, si X di sini 6, ini Y-nya 6, ini Y-nya 5. Misal mau buang si Y, eliminasi Y. Maka kalau kita buang si Y, hasilnya harus dapat X. Sudah? Kita tuliskan di sini. Kebalikannya misal 6 dikali 8, 8 dikali 6 itu juga bisa seperti itu. Tapi nanti bilangannya jadi besar. Kita pakai KPK-nya saja, ketemu di angka 24. Berarti 8 dikali 3 biar dapat 24. Si 6 kita kalikan 4 biar dapatnya jadi 24.
18Y, jangan lupa semua dikali ya. 14.400 dikali 3 berapa ya? 14.400 dikali 3 berapa? Ya, 43.200. Sudah. Terus yang bawah juga seperti itu. Sudah, yang bawah juga seperti itu, dikali 4. 6 kali 4 24x. Tambah 5y kali 4 20y. Terus yang ketiga, yang terakhir ini 11.200 dikalikan dengan 4. Hasilnya yaitu 44.800. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat tandanya. Karena sama-sama positif, 24x di atasnya di bawah, maka tandanya kurang. Sudah? 24x dengan 24x nya habis. Satu. Oke ya, 24x sudah sama, hasilnya 0. 18y kurang 20y, hasilnya negatif 2y. 43.200 dikurang 44.800, hasilnya negatif. Karena lebih banyak yang negatif. Berapa ini hasilnya? Ayo. Iya, 1.600 ya. Sudah, hasilnya adalah 1.600. Sudah? Y sama dengan ini negatif, hasilnya positif. 1.600 dibagi 2 yaitu 800. Ya. Nah, sudah dapat seperti ini. Sudah dapat seperti ini. Kita memakai cara substitusi. Y sama dengan 800. Substitusi. Misal kamu mau substitusi ke persamaan yang kedua misalnya. Nah, X tambah 5Y sama dengan 11.200. Boleh persamaan yang pertama, nggak boleh, nggak ada masalah. Ganti setiap nilai Y dengan 800. Berarti 6X 5Y berarti 5 dikali, ya 5 dikali Y, nilai Y-nya 800. Perhatikan. Dengan 11.200. Ya. X 5 dikali 800 dapatnya 4.000. Ya. X karena 4.000 sama dengan 9.200 ini merupakan konstanta, berarti kita katakan saja dikurang 4.000 ya, karena dia positif pindah ke kanan jadi negatif. Berapa nih uangnya? Yuk. Iya, jawabannya 7.200 ya. X sama dengan 7.200 dibagi 6. Berapa ini? Ya, jawabannya 600 ya. Bukan Bu, salah. 1.200 ya. Hasilnya adalah 1.200 ya. Jadi untuk X dan Y-nya sudah kita dapatkan. Jadi buat di sini X sama dengan 1.200, Y sama dengan 800. X itu artinya adalah buku tulis. Jadi ada buku tulisnya 1.200. Y-nya ini adalah pensil. Nah, soalnya tanya kalau dia beli 5 buku tulis berarti 5X tambah 8 pensil itu harus bayar berapa ya? Ini yang mau kita cari. Berarti 5 dikali 1.200. Karena buku tulis 1.200 harganya. Terus pensilnya berapa ya? Pensilnya 8. Nah, ini kamu kalikan 62
penjelasan Ibu tadi bisa kamu terima dengan baik dan bisa kamu aplikasikan dalam lembar kerja kita biar hasilnya lebih maksimal. Jangan bosan, jangan lupa review kembali kalau ada bagian-bagian yang tidak kamu pahami ya nak ya. Oke, kita doa dulu.